Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Max Vincent. Oke teman-teman, di sini sesuai request teman-teman semua membahas tentang mesin kompresor ya, mesin kompresor macet, mesin kompresor panas, kemudian mesin kompresor nggak bisa start ya. Nah di sini saya akan buatkan video tutorial dan sekaligus bagaimana cara jumper mesin kompresor yang macet ya. Kebetulan di sini ada mesin kompresor macet, jadi saya buatkan video tutorialnya teman-teman. Dan kalau yang satunya ini, karena yang kemarin di sini di bagian klep yang patah, nanti kita akan coba carikan imbalannya teman-teman ya. Oke, di sini jadi ada beberapa penyebab teman-teman ya, masalah mesin kompresor ini yang nggak mau start, nggak mau jalan, terus hanya panas saja. Itu ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama kalian harus cek tegangan voltase listrik di rumah teman-teman. Jadi sebelum kalian menangani sebuah kasus mesin kompresor yang macet, hidup sebentar lalu mati, kalian cek dulu deh di bagian tegangan voltase listrik, karena ini kan membutuhkan tegangan voltase listrik yang cukup stabil. Nah kalian bisa perhatikan di sini. Nah di sini kan ada 220 volt sampai 240 volt. Nah ini kemarin kalian kalau nonton video saya yang kemarin saya upload, itu kan dari belakang itu sampai 140, kemudian saya pindah ke bagian depan itu 190, baru mesin kompresor ini bisa jalan teman-teman. Nah di sini ada AC 220 volt sampai 240 volt. Nah mesin kompresor ini nggak bisa jalan ketika di bawah 220 volt. Minim itu 190. Itu pun kadang angkat kadang enggak ya kalau di 190. Tapi kalau misalkan di 190 udah pasti mesin kompresor ini bisa jalan. Kalau di bawah itu nggak bisa teman-teman. Itu kekurangan voltase listrik ya. Nah di sini kita langsung aja bagaimana cara jumper ketika mesin kompresor ini sudah macet ya. Jadi ada beberapa metode. Sebenarnya di sini untuk yang 3 kabel seperti ini. Nah 3 kabel seperti ini itu sudah sering saya gunakan ya, setiap kali nyervis, setiap kali perbaikan mesin kompresor ini selalu saya bawa teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya, nanti kalian bisa komen aja di kolom komentar. Ini saya kalau nggak salah ada banyak nih, kalau teman-teman membutuhin ya teknisi yang nggak punya atau masih pemula, kalian bisa DM saya. Oke, di sini untuk cara jumper di sini cukup mudah teman-teman ya. Oh ya, di sini ada beberapa metode, lupa saya teman-teman. Jadi ada beberapa metode, ada yang menggunakan yang namanya kapasitor, ada juga yang menggunakan segitiga seperti saya, ada juga yang memakai cara lama itu dipukul di bagian sini. Supaya kenapa? Supaya si bagian shaker, nah ini digeser dulu. Nah supaya kenapa di bagian shaker sini ini bisa bergerak ya. Jadi supaya bisa bergerak, tujuannya bisa bergerak seperti ini, makanya dipukul sama dia. Nah ini cara yang lama teman-teman ya. Sebenarnya kenapa bisa mesin kompresor ini macet, karena ketika ini saya jelaskan dulu. Jadi kenapa bisa mesin kompresor ini macet? Biasanya ya tegangan voltase listrik itu drop ya, tidak stabil. Kemudian ada kerusakan lain bisa disebabkan karena overload yang udah tidak normal, ataupun di bagian PTC relaynya yang udah rusak ya, sehingga mesin kompresor ini hanya dengung saja. Kalau misalkan kompresor ini hanya dengung saja, otomatis mesin kompresor ini kan panas teman-teman ya. Kalau udah panas, otomatis di bagian shaker ini kering, nggak ada pelumas oli sama sekali, sehingga bagian shaker ataupun piston ini kering, nggak bisa gerak ya. Makanya kita butuh alat kejut ataupun alat jumper, ataupun kita pukul supaya ini bisa bergerak teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini paham teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kan ada yang namanya overload dan juga relay. Ini saya coba turunkan dulu.
Oke. Nah, di sini kan ada yang namanya overload dan juga relay. Jadi ada banyak sih teman-teman semua masalah pergantian overload dan juga relay. Nah, ini saya coba lepas. Oke, saya lepas. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan ini kan overload ya, overload yang gepeng. Kalau misalkan ada overload yang bulat, kalian bisa ganti yang gepeng juga nggak masalah teman-teman ya. Yang pasti untuk overload ini kan ada ukurannya, ada yang 1/16, 1/6, kemudian 1/5. Nah, ini kan berapa ini? 1/6. Nah, kelihatan ya, ada 1/6, 1/8, 1/10, 1/3 dan lain sebagainya. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau misalkan kulkas satu pintu ya kita pakai yang 1/8 bisa, 1/10 juga bisa. Kalau yang 1/6 seperti ini biasanya dipakai di 2 pintu teman-teman ya. Oke, sini sampai di sini untuk overload udah ngerti teman-teman ya. Kemudian di bagian relay. Jadi di bagian relay ini kita bebas teman-teman ya. Ada juga yang relay yang 3 kaki, 3 kaki, 2 kaki, 4 kaki. Nah, kebetulan di sini udah stok saya udah banyak. Saya coba ambilin ya. Nah, stok saya banyak, ini kemarin baru datang. Oke, di sini kan ada yang 3 kaki, ada juga yang 2 kaki. Tapi kalau misalkan relay ini ya, ada yang 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki pun ini sebenarnya dalamannya sama teman-teman ya. Ini dalamannya sama, jadi sama-sama sama-sama nyambung, antara kanan kiri nyambung, kemudian atas bawah juga nyambung, jadi sama aja. Kalau kalian menggunakan kapasitor bisa gunakan yang 2 kaki kalau misalkan ampernya tinggi ya. Oke, karena di sini saya nggak bahas masalah relay, ini saya bahas masalah mesin kompresor yang gagal start ataupun macet ya. Oke, jadi di sini yang pertama kalian harus ukur dulu di bagian CRS-nya teman-teman ya. Jadi CRS ini nggak boleh kalian kalian abaikan ya di bagian CRS ini. Kalau misalkan di bagian CRS ini nggak tahannya berkurang, ini di bagian 10 udah error teman-teman, dan ini nggak bisa kalian jumper. Kalau misalkan kalian jumper, otomatis mesin kompresor ini ampernya akan tinggi. Kecuali di bagian spool ini nggak ada masalah, nggak ada penurunan. Ini hanya mesin kompresor aja yang macet teman-teman ya. Jadi kalian bisa jumper. Nah, oke, untuk cara jumpernya di sini, untuk cara jumper ini saya coba perdekat lagi. Oke. Nah, ini saya coba perdekat lagi. Ini kan untuk overload kan di bagian sini, di bagian atas sini teman-teman ya. Yang kita jumper itu di bagian relaynya teman-teman. Jadi di bagian relay. Nah, di sini saya coba contohkan ini. Ini kalau yang warna biru, ini kan di bagian ujung atas. Kemudian untuk yang coklat, kemudian yang warna kuning ini di bagian relay. Nah, kalian tinggal masukkan aja ya pinnya seperti ini. Nah, nanti yang di jumper itu yang warna coklat dan juga warna kuning teman-teman ya. Oke, di sini kebetulan mesin kompresor ini macet. Di sini saya coba nyalakan dulu dengan dengan overload dan juga relay supaya kalian paham. Oke, di sini saya pasang dulu untuk overload dan juga relay. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini saya pasang. Jadi kalian harus siapkan alat jepit seperti ini teman-teman. Tuh ya. Kemudian kita coba lihat dulu untuk ampernya. Oke, sebentar. Nah, ini kita nyalakan. Oke, sekarang saya nyalakan. Oke, mesin kompresor ini macet. Untuk ampernya di 2,8 ya. Kalau misalkan
2,8, otomatis mesin kompresor ini udah jelas macet teman-teman ya. Jadi sebelum kalian ketahui, jadi di sini bukan dari overload dan juga relaynya. Kalau misalkan ada ampere yang naik seperti ini teman-teman ya, atau kalian bisa cek juga di bagian overload dan juga relaynya. Siapa tahu di bagian relay di sini mengalami bimetalnya pecah ataupun di bagian overloadnya yang pecah ya, kalian bisa cek. Nah kalau misalkan di bagian overload dan juga relay ini nggak pecah ya, kalian bisa jumper menggunakan segitiga ataupun 3 kabel ya. Nah di sini saya coba menggunakan 3 kabel langsung. Siapa tahu di sini mesin kompresor ini masih bisa kita tolong teman-teman ya, masih bisa kita pakai. Nah seperti ini. Yang pertama kita siapkan ya. Untuk yang ini kan harus kalian siapkan teman-teman ya. Jadi yang warna biru kita pisahkan dulu. Nah kita samakan aja. Yang warna biru kita pisahkan. Ini sama-sama yang warna biru. Ini di bagian overload teman-teman ya. Kemudian di sini nih seperti ini. Kemudian di sini untuk yang relay, karena di sini mana tuh? Karena yang di sini di bagian relay itu ada di sebelah kanan. Nah, sedangkan yang warna coklat itu ada di sebelah kanan, kita pasang di sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang mana yang di jumper? Itu yang warna kuning dengan yang warna coklat. Tetap yang warna kuning dan juga yang warna coklat di bagian relay ya. Oke, sekarang ini kita pasang di bagian overloadnya ya. Nah, kita pasang, kemudian ini kita kita sambungkan seperti ini, kita jumper seperti ini, tes gitu ya. Oke, sekarang di sini kita lanjut ke penjemperan teman-teman ya. Siapa tahu ini bisa. Oke, coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini mesin kompresor sudah jalan di 0,6. Aduh, ini olinya tuh keluar ya olinya. Nah jadi cara jumpernya seperti itu ya. Jadi jangan kalian menjumper di bagian kabel yang kuning ke warna yang biru. Ini salah teman-teman ya. Nah jadi jumpernya itu kalian cukup tempelkan aja seperti ini, cetes sampai mesin kompresor ini jalan teman-teman ya. Jadi seperti itu, jangan ditempelin terus, nanti nggak bakalan hidup biasanya teman-teman ya. Oke, setelah mesin kompresor ini di 0,5 ya, 0,5 artinya di sini mesin kompresor ini kan udah jalan teman-teman ya, udah jalan. Kemudian kalau misalkan udah jalan seperti ini, kalian bisa tunggu ya. Kalian bisa tunggu beberapa menit ataupun 5 menit. Supaya kenapa? Supaya di bagian shaker ini bisa terlumasi teman-teman ya. Nah di bagian shaker ini supaya bisa terlumasi. Nah kalian kalau misalkan udah terlumasi, udah licin, baru kalian matikan. Nah makanya kalian harus tunggu sekitar 5 menit teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah nanti kita akan coba gunakan overload dan juga relaynya kembali teman-teman. Oh ini sampai ini loh, sampai sampai berkarat seperti ini. Kemungkinan ini udah lama kalau udah ada yang kayak gini. Nah nanti kita akan coba, kita tunggu sampai 5 menit teman-teman ya. Apakah setelah kita jumper 5 menit ini mesin kompresor udah bisa kembali normal atau tidak ya. Nah kemudian kemarin ada juga yang bertanya seperti ini teman-teman. Bang, setelah saya jumper mesin kompresor udah jalan, kemudian saya pasang overload dan juga relay, kenapa mesin kompresor ini nggak mau hidup teman-teman ya. Jadi ada beberapa faktor teman-teman ya. Nah kalian coba cek ya, kalian coba cek di bagian termostat. Ini saya coba ambilkan termostat terlebih dahulu. Nah kalian coba cek di bagian termostatnya ini teman-teman. Kan setiap kulkas itu kan pasti ada yang namanya pengaturan suhu ataupun yang namanya termostat. Kalau termostat ini nggak nyambung, otomatis mesin kompresor ini nggak jalan.
Nah, di video sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Jadi kalian coba cek di bagian termostatnya. Kalau untung-untung kalian bisa memperbaiki atau benerin termostat ini yang putus ya. Itu udah caranya udah saya sudah saya buatkan videonya bagaimana cara memperbaiki termostat ataupun cara settingnya ya. Nah, ini kalian coba cek. Biasanya ini kalau misalkan udah lama dia nggak bakalan nyambung. Atau kalian bisa jumper kabel ini ya. Kabel ini kalian bisa jumper, coba nyalakan kulkasnya. Otomatis mesin kompresor ini bisa jalan, teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu. Oke. Sekarang di sini udah saya matikan ya untuk mesin kompresor. Sini kita akan coba lepas. Kita lepas dan kita coba menggunakan offload dan juga relaynya. Wah, nanti dia offload lagi. Nah, kita coba offload dan juga relaynya. Mudah-mudahan di sini bisa jalan, teman-teman ya. Oke, di sini udah saya pasang tang ampere. Kita tunggu dulu ya, karena ini udah kita matikan. Jadi kita tunggu beberapa menit. Takutnya nanti mesin kompresor ini nggak mau start ataupun nggak mau jalan, karena ada jeda waktu tunggu sekitar 5, 8 sampai 10 sampai 15 menit, teman-teman ya. Jadi kita tunggu. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan, teman-teman ya. Oke, di sini mesin kompresor udah jalan, teman-teman. Oh. Oke. Tapi di sini mesin kompresor untuk kompresinya kurang bagus. Ini menurut saya ya. Ini karena saya tekan enggak. Oh, lumayan, tapi kotor tuh. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ada juga yang seperti ini. Kemarin ada juga yang bertanya, Bang, setelah saya jumper ini nggak mau start lagi. Kalian coba cek tegangan voltase listrik ya. Ketika dinyalakan, teman-teman ya. Ketika kalian nyalakan, apakah ampere itu, apakah voltase itu turun atau tidak. Kalau nggak turun, otomatis kalian coba cek di bagian spool. Kalau misalkan spool masih aman, hanya ada perenggangan di bagian spool, kalian bisa tambahkan kapasitor statin. Nah, kalian bisa lihat di video saya supaya angkatan pertama ini lebih ringan, lebih enteng. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga untuk teman-teman seperjuangan sesama teknisi, salam sehat selalu ya, dan sukses selalu. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan, segala urusannya, teman-teman ya. Ya, mungkin itu aja. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar aja. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.